Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini di segmen acara Syiar Tablik Taman Keluarga TVMU Yogyakarta kita kembali bersama narasumber kita Ustazah Nur Hidayani SHMH. Bersama saya Arif Barata Al-Huda sebagai moderator. Kita akan buka terlebih dahulu acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yang akan disampaikan oleh narasumber kita adalah tema tentang nikah itu penting. Bagaimana fenomena pada saat ini bahwa generasi muda sulit sekali untuk mempertimbangkan menuju ke jenjang pernikahan. Nah, tentu banyak penyebabnya yang nanti akan dibahas oleh narasumber kita. Baiklah sahabat tablik, langsung saja kepada Ustazah Nur Hidayani SHMH. Kami persilakan Ustazah. Baik, terima kasih Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tabligh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dipertemukan. Mudah-mudahan pada kesempatan ini banyak hikmah yang bisa kita dapatkan. Dan tema pada kesempatan hari ini adalah nikah itu penting gitu ya. Padahal sesungguhnya semua orang tahu bahwa nikah itu penting gitu ya. Tetapi kenapa justru di zaman yang orang menganggap atau merasakan sesuatu yang semuanya modern gitu ya. Di masa-masa milenial yang Masya Allah gitu ya. Tetapi justru banyak pemuda-pemuda yang tidak mau menikah gitu. Bahkan sampai-sampai di KUA itu ngoyak-ngoyak ini calon-calon pengantin, ayo ndang nikah yang nikah gitu, yang sudah pada usia nikah itu diharapkan untuk segera menikah. Nah, ini kira-kira kenapa kalau pemuda-pemuda tidak mau nikah itu? Ternyata dari hasil penelitian itu ada beberapa pertimbangan mereka itu. Yang pertama, kenapa mereka enggan menikah, yaitu karena sering mendengar cerita-cerita atau kabar-kabar berita tentang ngerinya keluarga ya. Atau keluarga yang karena broken home, karena perceraian, kekerasan di dalam rumah tangga juga, kemudian banyak cerita-cerita yang tidak mengenakan dan itu dinikmati sehingga justru malah menjadi beban diri dan takut untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa pemuda tidak mau menikah? Yang kedua itu alasannya pengen kebebasan gitu. Kalau nggak usah punya tanggung jawab, kalau yang laki-laki nggak usah menafkahi istri dan anak gitu ya, nggak usah diingat-ingatin ya semau gue gitu ya. Nah itu alasan yang kedua. Jadi pengen kebebasan, main boleh, ngapa-ngapa boleh, nggak ada yang ngingatin itu. Nah kemudian yang ketiga, ternyata dari penelitian itu alasannya karena merasa tidak mampu secara finansial. Jadi sudah berusaha bekerja tetapi merasa gajinya, penghasilannya belum cukup untuk menghidupi keluarga. Padahal Allah kan janji ya, kalau dengan berkeluarga itu Allah akan mengayakannya gitu. Tapi kalau itu tidak ada dalam keyakinan dirinya, ya itu juga tidak akan terjadi. Maka alasan yang ketiga itu merasa tidak siap secara finansial. Bahkan sekarang itu banyak terjadi meskipun sudah lulus kuliah gitu ya, bahkan S2 juga itu untuk mencari pekerjaan tidak gampang gitu ya, tidak gampang sehingga banyak pengangguran atau seolah-olah menjadi pengangguran inilah yang tidak yakin untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Nah, kemudian yang keempat itu karena alasan ingin mengejar karir gitu ya. Ingin mengejar karir
ingin masih melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi, padahal sesungguhnya karir dan pendidikan yang lebih tinggi itu bisa berjalan seiringan dengan pernikahan. Pernikahan itu insya Allah tidak mengganggu karir. Ya, pernikahan itu justru malah bisa menguatkan, bisa memotivasi gitu ya. Nah ini alasan yang keempat itu karena ingin mengejar karir yang lebih tinggi, ingin mengejar pendidikan yang lebih tinggi lagi gitu. Padahal itu bisa berjalan seiringan. Bahkan saya, Mas Arif, dulu saya S2-nya itu sudah punya anak 2. Oh. sudah punya anak 2. Jadi bisa aja gitu. Bisa kalau kita ada kemauan itu ada jalan kok. Apalagi kalau nikah itu diniati dengan ibadah gitu. Pasti Allah akan memberi jalan. Nah, kemudian yang keempat itu karena sulitnya berkomitmen gitu. Sulitnya berkomitmen artinya dia itu mudah berubah-ubah ya. Kalau sudah berjanji dia khawatir sendiri, kira-kira aku bisa menepati enggak ya? Kira-kira aku bisa menjadi suami yang baik enggak ya? Kira-kira aku bisa jadi istri yang baik enggak ya? Nah itu jadi enggak ada keyakinan dalam dirinya bahwa mereka masing-masing itu bismillah aku diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa menjadi suami yang baik, untuk bisa menjadi istri yang baik. Nah itu sehingga karena keraguan itu sehingga tidak keraguan terhadap seolah-olah saya tidak bisa berkomitmen gitu ya. Nah itu kelima alasan itu yang menjadi alasan kenapa para pemuda itu tidak mau menikah. Dan saya kaget juga ketika saya pernah bertanya pada seorang mahasiswa gitu, dari sekian banyak mahasiswa, siapa yang punya niat untuk nikah gitu ya. Jadi bukan siapa yang ingin segera nikah, punya niat untuk nikah, niat dulu, punya niat untuk nikah. Ternyata dari sekitar 100 mahasiswa itu yang siap langsung bahwa aku niat untuk nikah itu hanya sekitar 30 anak-an gitu, sekitar 30 orang gitu ya. Yang coba diulang lagi, yang bukan siap segera nikah, tapi siapa yang niat untuk nikah itu. Mereka pada ragu-ragu untuk menjawab gitu. Nah itu suatu keraguan dan bahkan ada yang tak tanya, Mbak pengen nikah usia berapa? Saya pengen nikah usia 35 Bu. Ini perempuan ini. Jadi artinya dia belum tahu bahwa masa atau fase-fase sebaiknya nikah itu usia berapa, dan usia saya kalau sudah 35 itu kira-kira saya sudah seperti apa, itu kayak nggak dipikirkannya. Nah itu beberapa hal yang kadang-kadang menjadi momok ya untuk tidak segera memutuskan untuk menikah gitu Mas Arif. Ya. Terima kasih Ustazah Nur Hidayani. Ya. Baiklah pemirsa sahabat tablik, demikianlah untuk segmen yang pertama. Kita akan jeda sejenak. Oke.
Baiklah, kembali lagi pemirsa sahabat tablik di acara Syiar Tablik Taman Keluarga bersama Ustazah Nur Hidayani SHMH. Baiklah, kita ada pertanyaan, mengapa kemudian menikah itu penting dan kenapa pula generasi saat ini begitu sulitnya untuk menuju ke jenjang pernikahan? Apa saja yang menjadi masalah-masalahnya? Dan kita akan mengetahui alasannya sahabat tablik bersama narasumber kita. Kita persilahkan. Ya, baik sahabat tabligh yang dirahmati Allah, alasan kenapa pemuda banyak yang tidak mau menikah sudah kita sampaikan tadi, dan sekarang yang perlu kita ketahui justru sepenting apa sih gitu pernikahan itu kok menjadi penting gitu ya. Nah, jadi yang pertama karena secara kodrati, secara fitrah manusia itu diciptakan berpasang-pasangan, ya berpasang-pasangan. Dan Allah telah mengkabarkan kepada kita di dalam firman-Nya Quran surat Az-Zariyat ayat 49, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun, ya. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah, ya, mengingat kebesaran Allah. Dan kalau kita pikir gitu ya, orang-orang yang berpasang-pasangan tuh kadang-kadang tidak tahu arahnya. Kan Mas Arief dulu juga ketika nikah juga nggak pernah dari kecil itu bermimpi akan menikahi istri yang ini gitu ya. Juga Rasulullah juga nggak tahu kalau ternyata jodohnya Ibunda Siti Khadijah dan sebagainya itu sesuatu yang betul-betul itu karena kekuasaan Allah. Karena di sini dikatakan bahwa agar kamu mengingat kebesaran Allah. Jadi kita itu kadang-kadang ada juga loh yang sudah berpacaran berlama-lama gitu ya. Ternyata jodohnya atau yang jadi istrinya atau jadi suaminya itu justru yang baru kenalan beberapa minggu gitu. Nah itu artinya apa? Itulah kita agar tahu, agar bisa memahami betapa kuasanya Allah. Jodoh itu betul-betul kuasa Allah itu. Jadi kita kadang-kadang ada orang juga yang bersumpah-sumpah, pokoknya aku nggak mau nikah. Apalagi yang lagi patah hati gitu ya. Aku nggak mau jatuh cinta lagi, aku nggak mau nikah gitu ya. Tapi ternyata kalau Allah menggerakkan hatinya dan ternyata menjodohkan dengan seseorang itu, ya akan terjadi juga. Itulah kebesaran Allah. Dan siapa yang menggerakkan hati Mas Arief, ada rasa cinta, kemudian istri juga menyambut, itu kan Allah, itu nggak bisa direka-reka gitu ya. Coba kalau bisa direka-reka, pokoknya aku pengen nikahi perempuan yang cantik, yang kaya raya, yang pinter gitu, yang punya jabatan. Tapi ternyata ya itu tadi, gerakan hati itu kadang-kadang pilihannya bukan orang yang punya kedudukan seperti itu. Nah itulah agar kita berpikir ya, di sini dikatakan bahwa agar kamu mengingat kebesaran Allah. Betul-betul itu adalah kuasa Allah. Itu yang pertama. Jadi fitrahnya manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Kalau manusia diciptakan berpasang-pasangan, seluruh yang diciptakan Allah juga berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada sedih, ada senang, ada laki-laki, ada perempuan, dan seterusnya gitu. Nah, baik. Yang kedua, Mas Arief, bahwa kenapa menikah itu penting? Ya alasannya karena menikah itu separuh agama, Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya bertakwalah kepada Allah, ya. Bertakwalah kepada Allah, ya. Karena pada separuh yang lainnya itu, pada separuh yang lainnya. Jadi orang yang menikah itu ya diharapkan untuk memudahkan kita untuk mencapai kesempurnaan manusia. Apa kesempurnaan iman seseorang itu? Yaitu ketakwaan. Maka bertakwalah kepada Allah dan carilah atau separuh lainnya itu. Maka kenapa dikatakan separuh agamanya gitu? Karena ternyata di dalam pernikahan itu hampir setiap aktivitas itu merupakan ibadah, ya. Jadi
sesuatu yang tadinya dilarang pun gitu, ketika dilakukan bersama suami istri itu juga menjadi ibadah. Saling tersenyum, saling membahagiakan itu ibadah. Masak, kalau seorang istri masak untuk suami juga ibadah. Ya Allah, suami memberi nafkah kepada istri itu juga ibadah. Coba kalau hanya sekedar untuk tak traktir ya sama teman-teman, sering traktir banyak-banyak. Tetapi ternyata nilai ibadahnya itu lebih besar ketika diberikan kepada keluarganya. Nah ini jadi menikah itu separuh agama di situ. Nah kemudian yang ketiga bahwa orang yang nikah itu menjadi golongan yang akan ditolong Allah, Masya Allah ini. Menjadi golongan yang akan ditolong Allah. Karena ada 3 kelompok manusia yang pasti ditolong oleh Allah. Nah, siapa itu? Yang pertama adalah mujahid yang di jalan Allah. Itu akan ditolong oleh Allah. Maka berapa kali Rasulullah itu bersama sahabat-sahabat yang maju di medan perang ketika pasukannya sedikit karena keimanan yang luar biasa, malaikat pada turun menolong pasukannya Rasulullah. Nah, yang kedua pemuda yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Nah, itu yang akan ditolong ya. Jadi agar bisa merasa tentram, agar bisa terselamatkan harga dirinya, menyelamatkan pandangannya dan menyelamatkan pribadinya, penyaluran biologisnya itu juga. Nah itu maka pemuda yang menikah untuk menjaga kehormatan inilah yang akan ditolong oleh Allah, Masya Allah. Dan yang ketiga, budak yang berusaha memerdekakan diri agar lebih leluasa bisa beribadah. Nah ini jadi menikah itu sekali lagi akan ditolong oleh Allah. Ini contoh aja. Jadi saya sendiri misalnya mengumpamakan, andai dulu saya nggak mau nikah gitu ya, terus saya bersama ibu terus gitu. Kira-kira ketika saya udah usia setua ini gitu, saya punya apa gitu? Dan saya punya siapa? Nggak punya siapa-siapa. Tetapi ketika sudah nikah, akhirnya kita belajar untuk hidup mandiri gitu. Hidup mandiri, ternyata ketika hidup mandiri lepas dari orang tua itu, yang tadinya ketika dengan orang tua makanan sudah disiapkan, perabotan sudah ada, akhirnya bisa berpikir, oh ternyata orang yang berkeluarga itu butuh kompor, butuh kasur, butuh kursi dan sebagainya. Akhirnya hari demi hari, setahun pernikahan, loh ternyata aku punya banyak gitu ya setelah itu. Ya itulah contoh bahwa setingkat demi setingkat itu Allah akan menolong bagi orang yang menikah. Nah, kemudian yang keempat bahwa orang yang menikah itu akan mendapatkan ketentraman, ya, akan mendapatkan kedamaian, sakinah, ya, sakinah mawadah warohmah itu. Jadi contohnya aja gini, kalau laki-laki memandang perempuan yang bukan muhrimnya, itu kan dosa ya. Tetapi ketika memandang istrinya udah tenang, damai, senang, bahagia gitu ya, dan itu berpahala lagi, Masya Allah. Tersenyum aja, tersenyum untuk suami tersenyum untuk istri itu, Masya Allah. Tabassumuka fi akhika sodakoh, ya dianggap sebagai sodakoh gitu ya, Masya Allah, luar biasa. Nah itu jadi kenapa nikah itu penting. Mungkin itu 4 dulu nanti banyak nanti akan kita lanjutkan pada jeda setelah ini gitu ya. Baiklah, pembahasan yang menarik, penjelasan yang luar biasa dari narasumber kita Ustazah Nur Hidayani SHMH, dan kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini.
Pemirsa sahabat Tablik, kembali lagi di Syiar Tablik Taman Keluarga bersama Ustazah Nur Hidayani SHMH. Kita akan mengulik lagi alasan apa yang kemudian membuat nikah itu penting, yang harus kita lakukan bagi generasi muda ini untuk segera menikah. Nah, kita persilahkan Ustazah. Baik Mas Arief. Jadi kalau tadi banyak pemuda yang tidak berani menikah karena merasa belum mampu secara finansial gitu. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah itu berjanji bila ada pemuda yang miskin itu akan dikayakan karena melalui pernikahan. Wankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Ya. Jadi dan kawinilah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Ya. Nah, ini janjinya. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Ya. Dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Masya Allah itu. Atas karunia Allah. Kita kaya juga karena karunia Allah. Ini yang perlu kita yakini. Bahwa kita dipertemukan, kita digerakkan hatinya untuk ada rasa cinta kepada calon suami, calon istri kita itu juga karunia Allah. Dan ketika kita takut melangkah, ya Allah, ya Goni, ya Mughni. Allah maha kaya dan maha memberi kekayaan. Ya Fatah, ya Rozak, Allah akan membuka pintu-pintu rezeki karena pemilik rezeki adalah Allah. Ini yang perlu diyakini karena Allah itu menolong hambanya sesuai dengan pasangkannya. Kalau kita yakin bahwa saya yakin akan ditolong oleh Allah, akan dimampukan, yakin itu yang terjadi. Tetapi kalau kita nggak mungkin saya kaya, nggak mungkin saya mampu, ya itu juga yang terjadi karena Allah itu menolong hambanya sesuai dengan prasangkanya. Kemudian Mas Ari bahwa nikah itu lebih bisa menjaga pandangan. Jadi kalau mungkin siapapun saya kira melihat lawan jenis itu, oh kok cantik, oh kok ganteng gitu ya. Kalau sekali pandangan itu rahmat gitu, tapi berkali-kali dipandang itu laknat gitu. Maka dengan menikah itu akan bisa menjaga pandangan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, wahai para pemuda, ya siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, ya berapapun penghasilannya gitu, ya maka hendaklah dia menikah. Karena menikah itu lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya. Ya. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya. Sampai harus puasa loh kalau tidak bisa segera menikah untuk menyelamatkan menjaga pandangan dan menjaga farji itu ya. Jadi ini penting banget karena kalau itu sudah terlaksana pernikahan, insya Allah pandangan kita terjaga, kemudian kebutuhan biologis itu juga bisa tercukupi dengan lebih tenang, dengan lebih bahagia, saling memuliakan, saling membahagiakan gitu. Nah, alasan selanjutnya kenapa nikah itu penting? Karena ketika ada yang merasa tidak cukup, tidak mampu tadi, ini ada kelanjutannya bahwa dari tafsir Quran surat An-Nur 32 tadi Ibnu Mas'ud berkata bahwa iltamisul ghina fin nikah ya. Jadi carilah kaya hidup, carilah kaya atau hidup berkecukupan dengan nikah. Ya kurang yakin apa gitu ya. Jadi dengan pernikahan itu kita akan dikayakan. Nah kemudian ini penting banget. Kenapa nikah itu penting? Karena untuk memperoleh keturunan yang soleh gitu ya. Nah dan di dalam surat An-Nahl ayat 72, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa khafadatan wa razaqakum minat thayyibat bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun ya.
Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, ya, serta memberimu rezeki dari yang baik, masya Allah, ya. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah nih? Jadi, masya Allah, jadi orang yang nikah itu harapannya punya keturunan. Karena kalau kita itu, Mas Harif, kita itu akan makin hebat, makin ganteng, makin cantik, apa makin lemah gitu, makin tua atau makin muda gitu. Kan kita secara kodrati kan akan makin tua. Ketika kita sudah makin tua, ya kita membutuhkan anak kita. Bahkan ketika kita sudah tiada, kita membutuhkan masih kiriman doa ya dari anak-anak kita. Nah, kalau kita tidak punya keturunan atau kita tidak mau nikah itu, mungkin kita punya anak, kan gitu. Jadi dengan tidak punya anak karena tidak melakukan pernikahan itu, kita tidak punya harapan akan didoakan oleh zuriah kita atau keturunan kita. Ngaten sementara, Mas Arif. Baiklah, pembahasan yang menarik dari narasumber kita, Ustazah Nur Hidayani. Namun sebagai suatu motivasi ini, sebagai suatu pesan sehingga generasi kita tidak ragu untuk melangkah ke jenjang pernikahan, kita butuh ini motivasi dan semangatnya, Ustazah. Ya, jadi yang pertama, nikah itu sebagai ibadah. Ingat, karena hidup kita itu kita hidup itu tujuannya juga untuk ibadah gitu ya. Jadi maka jangan sia-siakan untuk menyiapkan diri menikah itu. Apalagi sudah punya penghasilan, ya, sudah siap secara usia gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita merasa tidak kurang mampu, yakinlah bahwa Allah itu menjanjikan ketika kita nikah akan dimampukan. Kalau tidak mampu akan kalau miskin akan dikayakan, kata Allah itu ya. Yang ketiga, ingat tadi bahwa kita itu semakin secara kodrati akan semakin tua, semakin lemah, dan di situ kita membutuhkan keturunan yang akan melanjutkan perjuangan kita. Sehebat apapun kita, kepintaran kita, ilmu kita, jabatan kita, perjuangan kita, ya. Nah itu kita punya harapan besok ketika aku sudah tiada, itu ada yang melanjutkan, ya. Kan kita tidak usia kita terbatas, maka dengan menikah itu kita punya harapan perjuangan pemuda-pemuda yang saat ini masih ragu itu, ingat pada suatu saat sehebat apapun karirnya itu akan ada akhirnya, dan di situ kita membutuhkan yang namanya anak dan doa-doa mereka. Bismillah, yakin. Karena apa? Pernikahan itu tidak mengganggu karir. Justru malah memotivasi, menguatkan, mengingatkan kalau mungkin karirnya itu kadang kepleset ke kanan, kepleset ke kiri. Di jalan lurus, ihdinas siratal mustaqim, ya. Jadi itu kemudian nikah itu juga tidak mengganggu pendidikan. Kalau pengen belajar yang lebih tinggi lagi, ayo justru di situ. Kalau anak-anak belajar, kita pun juga ikut belajar. Ketika lihat orang tuanya belajar, masuk sih anaknya leha-leha, justru saling memotivasi. Semua kita tetap belajar. Saya kira itu siap semuanya menjadi membangun keluarga-keluarga yang sakinah mawadah warohmah, karena peradaban ke depan itu akan bisa diciptakan apabila anggota atau anggota dari suatu komunitas atau di suatu lingkungan itu apabila atau negara pun gitu, itu awalnya terdiri dari keluarga yang sakinah mawadah warohmah, bukan yang sendiri-sendiri gitu ya. Itu saya kira itu, Mas Arif. Terima kasih. Demikianlah sahabat Tablik,
pembahasan yang luar biasa bersama Ustazah Nur Hidayani SHMH dengan tema nikah itu penting. Sehingga kita akan menjadi lebih bersemangat lagi dengan menikah, kita bisa saling support, saling memotivasi, dan tentunya saling membahagiakan yang nanti capaiannya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah acara ini kita syukuri bersama dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami yang membawakan acara, Arif Barata Al-Huda mengucapkan terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.